Shalom, Bapak Ibu semua baik ya? Haleluya. Hari ini, kemarin tanggal 20 adalah hari kebangkitan nasional. Kalau Anda lihat saya ini adalah orang Indonesia. Jangan dikaitkan kemana-mana. Sebab karena apa yang saya pakai melambangkan, mensimbolkan saya adalah orang Indonesia. Bilang sama kiri kananmu, kamu adalah orang Indonesia. Keindonesiaan kita pertanggungjawabkan bahwa kita anak bangsa, perbuatan kita hanya satu. Ya, tebarkan, nyatakan kebenaran di tengah kehidupan sosial. Itu sesuai dengan apa? Doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya ada kedamaian. Kalau Bapak Ibu mengaku orang percaya kepada Allah yang esa, Allah yang perkasa, yang menciptakan langit dan bumi, hanya satu, only one. Berarti seluruh isinya yang ada di dalam kepunyaannya. Mana mungkin Tuhan membuat semua ribut? Enggak mungkin toh. Keributan itu terjadi karena apa? Munculnya keegoisan manusia saat penyelenggaraan kerajaan Allah telah diserongkan satu pribadi yang bernama setan. Ketika keegoisan itu mendapat tempat di dalam kehidupan manusia, terjadilah perselisihan, pertentangan, konflik dan pembunuhan. Masa sih hari ini kita masih mau izinkan itu datang untuk menguasai kita? Seberapa dalamkah pengenalan kita akan Allah yang esa itu? Jikalau kita mengatakan saya mengenal Allah yang esa itu, berarti saya mengenal siapa saya. Saya adalah bagian daripada kehidupan manusia. Dan seluruh umat manusia adalah bagian dari aku. Satu di dalamnya. Walaupun karena satu keadaan kita harus terpisah. Itu ulahnya Nimrod. Dengan bahasa, area yang berbeda. Penerapan yang berbeda. Tumbuhnya kehidupan sosial yang berbeda. Lalu punya pengamalan, keyakinan yang berbeda-beda. Yang kita kenal namanya agama. Kita hargai Indonesia Pancasila menerima semua itu. Kemarin tanggal 20 hari kebangkitan nasional kita melihat betapa indah Indonesia damai itu. Hadirnya semua tokoh-tokoh agama. Bapak Ibu, saya sebagai seorang pengajar yang berlatar belakang bukan orang Kristen dulunya. Hari ini saya mau berterus terang, saya bangga dengan Indonesia. Menerima kita dari beraneka ragam. Artinya setelah saya mengenal Allah saya yang benar, ada koherensinya antara Indonesia dengan sorga. Bahasa saya nggak terlalu sulit dimengerti. Ada keselarasan maksud saya. Sebab sorga ada satu kalimat mengatakan mari kita. Ya tidak mengatakan mari aku harus berkuasa. Kata mari kita itu berarti menghargai satu sama lain di dalam kehidupan sosial. Itulah sebabnya kita beribadah setiap hari untuk belajar. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana penerimaannya setiap minggu. Jikalau Bapak Ibu datang ke gereja berpusatkan kepada ego, apa yang saya dapat? Saya khawatir, maaf, roh Nimrod, roh Hawa ada di dalam kehidupan kita. Jadi kecenderungan ego itu adalah hawa nafsu. Ingin memenuhi diri, manakala kalau tidak dipenuhi, mulai apa? Ada penolakan. Tapi kalau kita mengenal Tuhan kita yang benar, keputusan kita bukan karena keadaan. Keputusan kita karena apa? Karena kebenaran.
Saya dorong, saya berdoa. Tadi saya sempat share sama teman. Anak saya umur 8 tahun, saya kampanye di suasana yang tegang. Saya membela partai saya. Walaupun keadaan kondisi tak menentu, istri saya dan satu orang ipar saya dalam mobil. Itu dicegat, kami mempertahankan apa yang kami anggap itu benar waktu itu. Setelah saya percaya Tuhan, hari ini penyerahan saya kepada Tuhan yang sepenuh-penuhnya dan berfilosofikan kerajaan Allah. Terkadang ada loh naluri politiknya muncul untuk kembali ke sana. Mungkin sekarang ini punya kesempatan lebih cukup ya. Melihat saudara-saudara saya yang belakangan datang tapi majunya lebih spektakuler. Kenapa kita berdiam diri? Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh seorang sahabat, dia baru membangun sebuah partai baru. Diajak saya bilang, sorry, partai baru ini sedang bertengger sekarang, artinya sedang bangkit, sudah meluas di daerah-daerah. Saya lihat istri saya, dia bilang janganlah, kita sudah dipanggil sebagai hamba Allah. Terus saya lagi dorong siapa di antaranya. Memang kita di dalam dunia sosial perlu ada sebuah komunitas yang mempertahankan idealisme kita dalam hal kebenaran untuk kita menebarkannya. Saya tidak mau terlibat, tapi saya dorong para politikus. Kalau Anda berpolitik, apapun boleh kamu buat, tapi jangan kehilangan kebenaran. Itu aja prinsip saya. Oke, nggak terlalu lama-lama di sini. Kayak mau orasi aja di hari kebangkitan nasional. Ada 2 alasan buat saya hari ini tampil. Alasan pertama tadi sudah sampaikan. Alasan kedua itu menjadi rahasia saya dengan istri saya dan keluarga saya. Kenapa saya pakai kopiah? Ya, itu rahasia yang kedua. Itu menjadi rahasia kami. Bapak Ibu, hari ini saya punya satu topik yang tadi saya katakan tidak jauh dari lanjutan kemarin. Masih ingat minggu lalu karena saya memang ingin membagikan ini secara berurutan. Besok seorang hamba Tuhan teman saya dan dia lebih banyak berkecimpung. Nah, kalau dia itu politiknya kuat banget. Ya, saya nggak usah sebut namanya, minggu depan dia akan datang. Dan dia jarang ke sini, baru 1 kali. Dia tinggal lebih banyak di Belanda. Ya, mudah-mudahan kita berdoa supaya dia membawa pesan yang cool, memberkati orang Pontianak. Tapi satu catatan, barangkali dia ikuti saya, punya acara. Anda datang mesti bawa istri. Kalau Anda datang tidak bawa istri, sorry, bisa saya taruh di hotel, kita ajak makan sama-sama, sorenya kita suruh pulang. Bukan ditolak, tapi suruh pulang ke Jakarta. Kita tidak ada istilah menolak para rohaniawan. Tapi kita nolak konsep yang salah. Termasuk teman-teman saya juga nih. Kalau melayani tidak bawa istri, hidupnya tidak cukup berpadanan kepada firman Allah, saya pasti minta diam diri sementara, bukan ditolak. Tegang banget ya. Tegang. Oh iya dah, Alkitab katakan begini, hai engkau suami istri, hendaklah engkau hidup bijaksana terhadap siapa? Kaum yang lemah, istri itu lemah. Kalau udah lemah jangan kuat-kuat. Kalau udah kuat lemah kan, kadang-kadang istri kalau udah lemah suka sok kuat gitu loh. Bilang sama kiri kananmu, itu pengkhotbah nggak ngomongin kamu. Tapi terhadap orang ini kayaknya gue juga kenal gitu loh. Enggak. Kadang-kadang kita udah tahu kita lemah tapi enggak tahu diri gitu. Suka kuat-kuatkan diri. Padahal itu tubuh. Masa sih kepala jalan tubuhnya ditinggalin? Aneh itu barang. Hubungan suami istri hubungan suami istri kan kepala dan tubuh ya. Ya apa ya? Gitu loh, kok jadi ke situ ya? Nah itulah sebabnya saya mau
Alkitab katakan jikalau suami istri hidupnya bijaksana, suami bijaksana terhadap yang lemah itu, maka kata Alkitab doamu tidak terhalang. Bapak Ibu coba kita renungkannya. Kalau Anda doanya selalu terhalang, kira-kira Anda mau ngomong apa terhadap kehidupan? Bukankah kita bicara dasarnya kan dari atas? Kalau dasarnya cuma hanya sekitar sini, ke warung kopi aja. Banyak itu, seleweran, macam-macam. Dari dapur sampai ke politik juga ada. Yang gak ngerti ngomongnya asik banget. Kadang-kadang saya mau tertawa aja terhadap orang yang gak ngerti politik tapi ngomong politik. Itu ada di warung kopi. Masa sih di gereja dibikai begitu? Tatanannya kok rendah banget gitu loh. Standarnya kok rendah banget. Surga, gereja harus memiliki namanya apa? Beraliansi. Menyatu dengan surga. Sehingga seluruh kebenaran bisa disalurkan. Sekecil apapun kalau nyampe waduh. Langsung terjadi kemerdekaan. Beda Bapak Ibu. Jangan lihat keadaan kita dalam keadaan apapun. Saya pernah dalam mengalami suatu kondisi yang tidak baik. Satu sisi saya mau kembali ke Jakarta, saya merasa Pontianak bukan tempat saya. Di sisi lain saya merasa tidak enak dengan ucapan saya sendiri. Saya tetap di Pontianak, Anda bayangkan. Sehingga hari-hari saya dilanda dengan sebuah pilihan, harus mengambil sebuah keputusan. Dan saya ingat Alkitab saya tidak tinggalkan, masih ada itu. Saya tulis tanggal 24 Desember, saya kumpulkan anak-anak saya, kita saat lagi makan, itu tempat yang paling enak untuk sharing. Papa mau selesaikan tugas di Pontianak, kita kembali ke Jakarta. Tanggal 24 Desember Bapak Ibu. Seorang anak saya berkata, ya kan kemarin kita sore ibadah ya. Jadi raja takut cari Tuhan. Lalu Tuhan bisa bicara sama orang-orang kecil. Zakaria bin Benaya matanya dan apa. Ya. Lalu Tuhan bilang sama dia, suruh raja gak usah bertempur, diam saja. Itu pernah kami alami tahun 98 di Jakarta. Dalam kondisi itu ya kita cari dia kan. Dan seorang anak saya dia bilang begini sama saya, "Pak, bukankah Papa seringkali mengajar kami bahwa hidup itu harus konsisten?" Yang pertama, yang kedua, bukankah Papa sendiri berkata hargailah proses, waktu dan orang lain. Papa sudah ngajarkan hari ini kan Papa dalam keadaan proses, masa sih kita mesti balik ke Jakarta? Oh kalau gitu enggak jadi, saya tidak bicara kita pertimbangkan dulu, adakan paripurna enggak perlu. Langsung saya mengambil keputusan, kalau begitu saya tahu bahwa Tuhan sedang berbicara, kalau gitu saya enggak jadi. Dalam kondisi itu saya diundang untuk khotbah waktu itu. Di Jawa, dalam pertemuan para hamba Tuhan, hadir hampir 1.000 orang waktu itu. Saya disuruh khotbah, Anda bayangin. Orang yang dalam keadaan simpang 3, mau pilih yang mana? Simpang 2 maksud saya. Kalau simpang 3 enak, ada nasi padang di situ. Ini simpang 2, saya mau ke kiri atau ke kanan, salah-salah tabrak tengah-tengah. Disuruh khotbah, Anda bayangkan. Ya namanya hamba Tuhan, akal-akalan bisa aja tuh. Gak ada yang tahu, konsep ada. Apalagi temanya sudah ada, ayat tinggal catat, saya naik aja ke atas mimbar. Sampai di atas persis kayak tadi. Open the heart. Itu lagu yang saya tulis itu. Tuhan jadikan mata hatiku terang. Selama ini saya Tuhan itu jauh banget. Saya lihat Tuhan itu ada di gembala saya, tapi membiarkan saya bergumul sendiri. Tambah saya lihat, saya gumul sendiri, tambah saya gak suka dia. Saya anggap dia tidak adil. Saya melihat Tuhan itu ada di mereka-mereka itu yang sukses-sukses. Mereka tidak pernah ulurkan tangan buat saya. Tambah lihat, tambah kuciwa. Tapi ketika Tuhan buka hati, mata hati saya lihat, oh rupanya Tuhan gak jauh. Ada di sini. Setelah selesai poin kedua, poin ketiga kita bicara itu tentang rumah Tuhan. Dan waktu saya
temukan Tuhan ada di sini, saya bilang sama para pendeta. Biasanya pendeta atau udah melayani hadapi jemaat, jujur nasibnya sama kayak saya juga. Kelihatan luarnya keren, tapi dalamnya amburadul juga. Benar, saya sebagai hamba Tuhan harus berkata seperti itu. Nah di saat itu saya bilang kalau kita semua sudah letih, lelah, hari ini yang bisa tolong kita cuma satu. Pendeta kita, sinode kita, gereja kita, uang kita, ilmu kita. Nggak bisa nolong, saya juga punya ilmu. Yang bisa tolong hanya Bapak. Bapak panggil dia. Saya kaget waktu semua panggil Bapak itu terjadi seperti air balawatan yang luar biasa. Sekali pertama saya lihat hamba-hamba Tuhan itu dilawat Tuhan. Saking saya terkagumnya saya lari kembali ke kamar. Tidak saya teruskan lagi. Walaupun beberapa orang bilang, Pak teruskan, saya gak sanggup. Di kamar saya sujud, Tuhan kenapa kok jadi begini? Saya rindu sebenarnya Pontianak terjadi seperti itu. Supaya saya gak usah pulang kan, kira-kira gitu loh. Tuhan bilang, bangun, pulang ke Pontianak. Kujadikan tahun-tahunmu adalah tahun kesuksesan dalam segala bidang kehidupan. Suaranya gak terlalu besar-besar banget. Enggak seperti orang utara sana kalau ngomongnya kencang banget. Ya, tahu ya utara di mana ya. Lembut-lembut saja. Dengarnya juga ya sayup-sayup. Tapi saya yakini bahwa Tuhan bicara. Saya responi karena saya menghargai hadirat Tuhan. Penghargaan saya tentang hadirat Tuhan, saya terima setiap apapun walaupun suaranya kurang bersih gitu, saya tahu itu suara Tuhan. Itu penerimaan saya. Saya mulai kasih tahu sama istri saya, kita gak jadi cuti, kita balik saja. Walaupun dalam cuti kita masih mau cari transport pulang gitu loh. Kan kalau Jakarta lumayan kan, dapat 2-3 minggu kan, selain setoran juga selain setoran bisa naik pesawat atau naik apa kayak gitu loh. Tidak, hanya kami gunakan fasilitas naik kapal laut saja. Rupanya ada maksud Tuhan juga di kapal laut 3 hari kita cukup merenung. Itu sejarah awal. Apa sih yang saya mau sampaikan Bapak Ibu buat Anda semua sekalian? Dengar ya, kalau Anda ke gereja, enggaklah kita hanya batasi gereja sebagai orang ya yang percaya Tuhan. Mari, yang terpenting adalah perjumpaan kita dengan Dia, terima firman-Nya. Lalu Anda pikir cari di mana? Hindari roh yang pernah merusak Hawa dan Nimrod. Terutama buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kesempatan dan punya kapasitas dan punya macam-macam tuh. Coba kalau gak punya. Apalagi kalau rumah sakit paling gampang gak bisa cari, tunggu orang datang. Tapi kalau bapak-bapak punya uang, Anda bisa terbang sana terbang sini. Sepertinya Tuhannya itu ada di mana-mana Anda bisa dapatkan. Saya khawatir bukan dapatkan Tuhan, justru kebalikannya. Nanti di sesi-sesi berikutnya, kalau saya masih dikasih kesempatan, saya mau ceritakan sebuah pergumulan kompetisi di era sendiri. Gampang loh, wilayah itu tipis banget antara hantu dan Tuhan. Anak pikir kok ngeri banget. Ya contoh saja Petrus. Mana ada seminar seperti dia, naik ke atas gunung, ketemu Tuhan, di situ dia katakan, ya kan, di atas aku melihat, ya Yesus dimuliakan itu kan. Tapi tiba-tiba jalan beberapa lama kemudian, Tuhan sedang menggenapi misinya di bumi ini. Dia pikir Anda kan sudah diurapi, disampaikan maksud-maksudnya, langsung ditarik sama pembela Tuhan itu, namanya pembela Tuhan itu. Pendukung, kan ada pembela ada pendukung, rupanya dia pendukung Tuhan. Jangan terjadi sekali-kali kepadamu ya Tuhan. Tuhan tiba-tiba bukan refleks itu, bukan refleks orang lata, karismatik kan suka begitu. Enyalah engkau iblis. Ada bayangan dalam posisi begitu cepat ketemu Tuhan, tiba-tiba bisa ketemu hantu. Lah kalau Petrus bisa seperti itu, tanya, kasih tahu sebelahnya, bagaimana kamu? Ya, bagaimana kita?
Jangan-jangan tadi Anda ketemu saya, shalom Pak Pendeta, udah lama gak jumpa. Puji Tuhan, itu namanya Tuhan menyertai Anda. Tapi begitu dengan saya khotbah, tuh pendeta ngomong apa itu? Wah itu dia, dalam waktu sekian bisa berubah itu. Hidup ini sangat berbahaya. Kalau channel kita gak beres. Saya persiapkan topik sore itu distorsi hidup. Karena saya mesti harus masuk poin supaya tidak digantung-gantung lah ya. Topik hari ini, Anda tahu bahwa dasar orang percaya, Anda dan saya sebagai orang percaya, kita hidup di dalam sebuah komunitas, disebut apa? Gereja, eklesia. Keluar dari gelap, kita diikat, itu Bapak diikat. Bukan maunya Anda, bukan maunya saya. Itu kebenaran yang ngikat kita. Membuktikan kita terlalu menurunkan standar keilahian Allah. Kita mulai tanya-tanya benar enggak. Akhirnya kita hidup tidak memiliki kekuatan. Kita yang cari-cari sendiri gitu. Cari masalah sendiri. Alkitab katakan seperti itu Bapak Ibu. Kecuali kalau Anda punya Alkitab yang lain. Kata eklesia berarti kita dipanggil keluar, kita keluar kepada sebuah tujuan, itu diikat. Maka disebut imamat rajani, bangsa yang kudus. Kita hidup di dalam sebuah komunitas yang kehidupan kita tidak sekedar duduk cecek manis, cakep, ganteng-ganteng Bapak Ibu. Tapi Alkitab katakan ketika kita hidup di dalam kehidupan dia, di situ ada sebuah kekuatan yang disebut the grace, bukan hyper grace. Ada namanya kasih karunia Allah. Bekerja sehingga pekerjaan kasih karunia itu bukan seturut kemauan Anda dan saya, tetapi seturut dengan keilahian. Maka dia berkata ketika Allah bekerja di dalam dirimu, dia kerjakan sesuai dengan kerelaannya. Membawa kita kepada kehendak dia yang abadi. Kalau itu dibiarkan dia bertumbuh, tahu apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Mungkin terkadang kita kurang nyaman dalam situasi seperti itu. Tapi paling tidak di dalam keadaan itu orang luar akan berkata, ini para pengikut Kristus, disebut Kristianos. Bukan para Kretos, Kristianos. Para pengikut Kristus. Mereka itu disebut murid. Memperlihatkan sikapnya Yesus. Satu hari saya di airport dipanggil Rudi. Pak Rudi mau kemana? Sebenarnya saya kenal sama dia gak terlalu banget. Ya saya bilang mau ke Jakarta lah. Tapi hati saya dongkol juga, lu kok panggil gue Pak Rudi. Kemarin gue ketemu lu di gereja. Kapan lu ke gereja gue? Dipanggil lagi Pak Rudi, gue bilang ini Pak Tony. Istri saya sempat juga keliru dia. Untung dia gak langsung peluk dari belakang. Ada kemiripan antara Rudi dan Tony. Iyalah sumbernya sama. Ya Pak ya. Kami saling tidak mengambil keuntungan tapi memang sumbernya sama. Bapaknya satu, maknya satu juga. Maksudnya ngerti gak sih apa yang saya mau bicarakan? Kalau Anda anak Allah, murid Kristus, orang akan lihat, ada Kristus di situ. Biarpun Anda itu, saat itu tidak ada Yesus di situ. Nah itu yang disebut gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan bukan kita seperti di beberapa daerah yang kita seringkali nonton film. Mari Laskar Kristus serbu. Dunia jadi kotor adanya kita lagi. Kristen itu dasarnya kasih. Anda tahu dasar kasih itu seperti Yesus. Kalau Anda tahu Yesus itu bisa buka tali ikatannya, tapi dia biarkan diikat. Kalau Anda tahu Tuhan kita luar biasa,
Semua orang tahu, kalau murid nggak tahu itu namanya kebohong. Orang lainnya tahu kan Tuhanmu bisa turun. Tapi dia membiarkan diri di atas kayu salib. Orang bilang bodoh banget ya. Tapi itulah kasih. Dari sana kebangkitan terjadi. Nah, saya mau ajak Anda untuk melihat tentang dasar Anda percaya Yesus itu apa. Apa cuma punya agama masuk surga? Semua agama ajarin kita masuk surga loh. Nanti ada tempat lain yang nawarin yang lebih gampang, lebih mudah, murah. Nah, bisa-bisa tergoyah kan? Kalau Anda cuma tahu jadi orang Kristen masuk surga, saya katakan semua agama juga ajarkan kita ke surga. Nah, apa yang mendasari kita menjadi orang Kristen? Di KPG kita ajarkan ada namanya mainframe, ada bingkai utama. Kenapa? Kata gereja itu tidak bisa dipisahkan dengan namanya imamat rajani. Karena itu diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Nah, semua orang KPG pengikut yang sudah ikut KPG mesti ngerti itu. Dasar kamu untuk percaya kepada Yesus sebagai orang Kristen apa sih? Karena kita didasari ada satu namanya panggilan hidup kita. Kita hidup loh. Pada mulanya kita mati. Karena kita melanggar, nenek moyang kita melanggar kebenaran firman. Maka saat waktu kita tahu kita ada sebagai manusia kan bukan kita. Tuhan yang ciptakan kita. Tujuan penciptanya apa? Alkitab katakan bahwa panggilan hidup kita menjadi apa? Diciptakan menjadi serupa dan segambar dengan dia. Itu yang Bapak Ibu perlu tahu dulu. Bukan soal ke surganya. Ngapain ke surga kalau gak serupa dengan dia? Pasti disuruh turun lagi nanti. Memang Alkitab katakan cukup mengaku Yesus bisa masuk surga. Betul, saya setuju. Tapi bukankah Anda tahu ada ayat mengatakan jikalau pada saat nanti kedatangan Yesus yang kedua kali ditemukan engkau tidak hidup di dalam kehendak dia, ini engkau kegelapan. Mungkin bahasa saya ini agak sedih counter dengan orang yang menganut hyper grace maksud saya. Saya tidak mau ambil depannya. Nggak ada salahnya tentang itu. Tapi terkadang di dalam penerapannya yang bermasalah sedikit. Jadi ingat kalau Anda mau jadi orang Kristen, kita punya panggilan. Berarti itu yang mesti capai. Itu yang pernah hilang. Menjadi serupa dengan Bapa di surga. Serupa apanya? Wajahnya. Bingung ya saya juga. Ada yang hitam, manusia kan ada yang hitam, keriting dan macam-macam. Serupa dengan dialogisnya. Dan dianoianya. Maka dikatakan bahwa Allah itu logos firman. Dan itu rema. Kata logos itu dialogis dalam bahasa Yunaninya. Pikiran manusiawi. Namanya akal pikiran itu dialogis. Logos. Sama. Karena itu Tuhan katakan hendalah engkau taruhkan pikiran, itu namanya apa? Akal pikiran. Kemudian satu lagi namanya apa? Kan tadi dialog, dianoia. Pikiran kebenaran. Pikiran sehat atau akal budi. Tadi akal pikiran, ini akal budi. Taruhkanlah akal pikiran Kristus dan akal budi Kristus di dalam batinmu. Sama mestinya. Baru dari situlah walaupun Anda hitam, putih, gak punya uang. Tapi kita memiliki apa? Pikiran perasaan yang sama. Jangan kita merasa kalau punya uang berusaha nolong orang, itu terlambat itu biasanya. Gak punya uang yang gak bisa nolong apalagi punya uang, biasa lebih susah itu. Biasanya, tapi di sini nggak biasa. Contohnya kemarin aku khotbah tentang itu parkir kan. Rupanya terbantahkan juga orang yang punya uang, orang nggak punya uang semua ambil bagian sumbang tanah, pasir. Jadi itu tidak terjadi pada Sungai Yordan. Semuanya orang punya apa? Punya hati memberi. Ayo kasih tahu. Rupanya Anda punya hati memberi.
Ya saya mesti appreciate dong. Nyatanya dari 100 tiba-tiba 200 sekian. Sisa 40 tadi ada yang nyeletuk, tar gua selesaikan katanya. Siapa orangnya, kasih tahu kiri, gua kenal orang ini. Panitia nggak nyogok saya, tapi saya terpanggil aja cerita sedikit tentang parkir itu. Padahal saya tiap hari lihat mobil baru muncul aja. Satu mobil kurang lebih berapa meter ya tanah ini perlu ya. Jadi gereja, pengelola gereja ini ya, ini yang pengelola gereja organisasi, itu mikirin cara gimana nambah lahan parkir. Kenapa? Telah diteropong katanya, aku telah mencium aroma penambahan mobil tambah banyak lagi. Ya karena yang pakai motor kan banyak nih, pastilah dalam waktu dekat akan ganti pakai mobil. Kenapa? Dikarenakan perubahan iklim sering hujan dia bilang. Bukan hanya sering hujan, tapi akan terjadi berkat yang hujan akhir juga. Akhirnya gereja apa? Urusan dengan perparkiran. Nah kalau hari ini yang sudah punya mobil, ya tambah lagi pasirnya. Yang kedua, dalam bingkai dasar kekristenan itu adalah tujuan hidup. Tadi panggilan sama sebenarnya, tujuan hidupmu apa? Saya mau tanya, tujuan hidup kekristenan kita apa? Surga katanya kan. Ditanya, hidup kekal kamu di mana? Surga. Saya suka nanya sama teman-teman juga, kadang-kadang pendeta iseng aja. Bukan saya lebih pintar, enggak, karena saya diajar. Terus saya tanya, kamu nanti hidup kekal di mana? Surga ton, harga mati. Yang saya tahu harga mati Pancasila tuh, NKRI ya. Surga katanya. Tapi kamu pernah baca gak sih waktu Tuhan Yesus akan datang kedua kali, lalu dia diam di bumi menyelenggarkan apa? Pemerintahannya kerajaan 1000 tahun sampai kepada apa? Yerusalem baru yang turun dari surga. Gak pernah balik lagi tuh. Ya terpaksa Anda mesti bikin sinode di situ, saya bilang. Bengong dia diam. Nah Bapak Ibu mesti ngerti loh satu ini. Jangan kita gak punya dasar. Wah percaya Yesus masuk surga gak apa-apa. Bikin dosa juga gak apa-apa, katanya kan Tuhan gitu Bapak kita, bikin dosa tetap masuk surga. Waduh, nanti masalah. Tujuan kita itu menjadi apa? Menjadi pewaris, heritage kingdom. Ya, itulah dia katakan Zakius. Begitu dia ketemu Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini terjadi keselamatan. Sebab engkau apa? Keturunan Abraham. Abraham itu simbol daripada kerajaan Allah, simbol Allah Bapa. Itu tujuan kita. Jangan kehilangan. Kita boleh kehilangan semua, jangan kehilangan satu ini Bapak Ibu. Kalau hilang satu ini masalah besar. Nah ya cepat aja. Yang ketiga, ini saya mesti bicara supaya karena ada dasarnya kalau saya khotbah. Bukan saya cuma nongkrong di sini lalu ngomong. Ada dasarnya urutannya. Ada filosofi yang Tuhan berikan kepada gereja kita. Yang ketiga dia apa? Anda dan saya kan punya perjalanan dari panggilan hidup sampai tujuan. Punya waktu enggak? Punya waktu. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir dipanggil, call. Ya, namanya eklesia, namanya apa? Eka, ya, eklesia atau eka, call, ya. Kata XG itu adalah keluar, call itu adalah asal, ya mungkin itu ya bahasa Inggrisnya call itu kalio. Kalio kamu itu dipanggil terus. Ayam kuku. Pernah juga ayam panggil si Petrus bertobat. Call katanya, keluar. Dan waktu keluar kan ada perjalanan kan gak langsung kan, gak serta-merta kan. Maka seringkali kita gagal di jalan, kita lihat bangsa Israel sebagai sebuah sampel. Ketika keluar dari Mesir, berapa persen sampai di tanah perjanjian? Sedikit sekali. Di sepanjang jalan apa? Mereka keluar dari Mesir tapi ya tubuhnya keluar dari Mesir. Tapi pikirannya gak keluar. Pikiran perasaan Mesir masih di bawah, maka kalau Anda lihat Alkitab, seringkali ada penyembahan berhala. Kan saya suka khotbah itu. Ya. Apa yang Tuhan buat memang benar tetapi tidak semestinya kita lakukan terus. Contoh, mengangkat-ngangkat apa tuh tabut. Ya kalau sekedar perayaan Natal boleh-bolehlah. Ya,
Ada banyak praktek yang ada di perjanjian lama. Itu memang pernah Tuhan buat, tapi Tuhan tidak kita hidup itu. Maka Tuhan tutup dengan satu kalimat, pada masanya Tuhan tidak ada di gunung dan di kota suci. Tapi ada di baitnya. Di mana baitnya? Di baitnya adalah orang yang menyembah kepada Dia. Bukan cuma hanya bisa berbahasa roh Bapak Ibu. Itu memang pintar banget tuh. Kemarin saya di Thailand, itu orang kalau saya undang sini rame itu, full book itu. Itu orang kalau lihat dia langsung terjadi kelepasan, itu bikin hiruk pikuk itu. Yang begitu mah agama lain bisa juga, keyakinan lain juga bisa. Orang yang hidup seperti itu, saya mau katakan berpotensi disesatkan. Rentan dengan penyesatan. Memang menyembah Allah dalam roh karena memang dia roh. Betul, harus hidup dalam roh. Tapi jangan lupa ada satu kalimat, namanya apa? Kebenaran. Orang yang benar pasti beriman. Ayo bilang, orang yang benar pasti beriman. Karena iman dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Saya cuma mau bertanya nih Bapak Ibu, sebenarnya kita ini kumpulan orang beriman atau orang beramin? Pasti semua setuju dengan saya, orang beriman. It's okay, semua mengaku. Tetapi pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan bahwa saya orang benar, pertanyaan kedua, benar nggak Anda hidup oleh iman? Itu pembuktiannya. Karena iman dan kebenaran itu dua hal yang tidak dipisahkan. Iman tumbuh itu dari kebenaran. Maka iman itu tumbuh dari kebenaran dan bukan konstruksinya ya. Dan isinya, energi kekuatannya apa tahu nggak di situ? Ada kasih dan kuasa. Kalau iman ada kasih dan kuasa. Lu tanya beriman, mana kasihnya? Saya mengasihi istri saya karena iman. Iman saya begitu ngikat sampai pada saat kita dipanggil Tuhan, itu sudah harga mati kontraknya. Ya kan? Nanti kalau Anda mau nikah semua itu, ya itu engagement itu namanya ikat kan. Nah itu namanya Pak, diikat dengan imanmu. Dasar apa? Kebenaran. Itu dari Anda ikat waktu diucapkan sampai pada kematian yang memisahkan. Kenapa masih begitu? Karena dalam perjalanan hidup kita butuh kasih kan. Tiba-tiba gak lama kemudian matanya hilang dua-duanya, gimana ayo? Apa masih ada? Kasih bukan karena iman, bukan karena keadaan. Kasih bukan karena keadaan. Kasih karena iman, iman karena kebenaran. Paham gak yang saya sampaikan? Bisa dapat sesuatu gak? Ada bilang saya mengasihi dia. Dasar kamu beriman. Walaupun dia tidak layak untuk kasih. Dalam ukuran kelengkapan dia sudah gak punya mata. Kira-kira begitu. Atau gak punya kaki. Atau sakit-sakitan. Susah banget kok punya suami udah sakit-sakitan. Udah lu di rumah aja gua cari lagi suami yang baru. Ada yang begitu gak? Ada juga. Saya gak menyindir. Tapi saya mengajar kan. Itulah sebab Bapak Ibu. Kita mesti tahu bahwa kita dasarnya adalah kebenaran. Walaupun pohon zaitun tidak berbuah. Keadaan serba sulit ya. Yang tadinya 48 sekarang jadi 84 gak apa-apa, puji Tuhan. Agak sedih boros aja sih kalau beli baju gitu aja. Betul gak? Kalau dulu 48 gak gampang ya. Ukuran S jadi. Kalau 84 apa? Extra L. Tapi bagus juga. Kalau lagi jalan gak usah tinggal di hotel. Kenapa? Tanpa kasur pun udah empuk gitu loh. Penghiburan. Haleluya kan? Amin. Jadi terima dalam salah keadaan. Karena bukan karena keadaan, tapi karena kebenaran saya mengasihi dia sampai akhir. Itu loh. Jadi kita tahu tujuan kita adalah tinggal di bumi menjadi apa? Pewaris. Perjalanan kita apa? Nah, perjalanan kita diperlukan apa namanya? Kita bilang apa? Usahakan. Kata usaha itulah saya menggunakan analogi namanya apa? Mengelola. Mengelola apa? Mengelola kasih karunia. Masuk ke topik saya. Kasih
introduce-nya aja perlu setengah jam. Itu baru pendahuluan untuk mau sampaikan tentang topiknya. Halo. Pendeta satu ini memang rada-rada sih. Untuk perkenalkan topiknya aja perlu jelas, lengkap dulu. Kalau Anda nggak ngerti ya sudah selesai itu barang. Tinggal Anda pulang bingung sendiri. Maka nanti perlu kasetnya adalah itu apa sih? Ya, Babe ngambil topik kan nggak sembarangan. Bilang sama kiri kananmu, mengelola kasih karunia. Kalau minggu lalu kita bicara tentang apa? Terputus dari kasih karunia, masalah selesai itu. Hidup bagaikan apa? Layang-layang tinggal jatuh. Tetapi kalau kita mengelola kasih, artinya kasih karunia sudah menjadi milik kita. Kita pewaris nih. Pewaris. Kan tidak serta-merta diwariskan. Contoh anak yang terhilang Bapak Ibu. Waktu dia minta dikasih gak dikasih. Sama Bapak. Lalu kemana? Dia habisin. Terjadi kelaparan. Bisa jadi kesaksian enggak? Kalau saya sebagai bapaknya saya sakit tuh, sedih. Anak saya masak makan ampas babi, gak dapat lagi. Apa salahnya? Apakah anak ini bodoh? Enggak, anak itu enggak bodoh. Karena anak bapak pasti dididik, baik itu semuanya, kemampuan semua pasti dididik. Tapi kenapa? Sampai-sampai untuk menghasilkan ampas babi saja tidak bisa. Persoalannya cuma satu, kenapa? Terlepas dari kasih bapak. Orang yang terlepas dari kasih Bapa karena dia tidak memiliki iman. Mintanya punya iman, tetapi perjalanan hidup iman mematikan iman. Akibatnya dia masih firm seperti orang Kristen, tapi udah gak punya iman. Karena gak punya iman, gak punya apa? Kekuatan untuk mengeksekusi. Yang ada mah tatanan hidup. Saya kemarin dikasih tahu ada satu mobil tipe baru, saya nggak tahu sudah ada atau belum tipe. Kalau jalan di atas 80, dia bilang dia akan otomatis menggerakkan turbonya. Sehingga akan hemat sekali. Kecepatan tinggi menggunakan bahan bakar kurang, otomatis dia akan pertukaran. Ya mekanik saya, orang mekanik tapi saya belum sampai di situ. Ya akan terjadi perubahan, kata turbo. Tiba-tiba tenaganya luar biasa, bensinnya jadi apa? Sedikit. Manakala kalau dia jalan pada tatanannya cuma 40 km per jam, dia berubah. Tidak menggunakan mekanik yang menggunakan konsumsi bahan bakar, tapi berubah menjadi elektrik. Pakai aki katanya. Hemat juga. Mobil sejenis itu katanya hybrid. Ya, saya nggak ngerti deh tuh. Mahal harganya. Invest pertama. Tapi dalam perjalanan hidupnya luar biasa. Kan kita ikut Kristus juga harganya mahal loh. Tapi dalam perjalanan hidupnya apa? Oh sangat menyenangkan. Nah kalau kita betul dalam kasih karunia, saat-saat kita sedang menghadapi sebuah kondisi, ada percepatan. Bukan kita ingin cepat. Biasanya kalau kita ingin cepat lari dari kenyataan. Akhirnya masuk penjara. Nggak ada lilin tuh. Karena ada lari dari kenyataan. Yang ada cuma apa? Cacian. Ya kan, hoax kemana-mana. Tapi kalau Anda dalam kebenaran, walaupun masuk penjara, malam kudus di mana-mana. Malam kudus. Seperti itu saya lihat, Natal hari-hari ini luar biasa seluruh dunia. Kenapa? Karena ada kebenaran yang mengalami flu. Kebenaran sedang mengalami distorsi. Sudah ngerti ya Bapak Ibu ya apa yang saya sampaikan hari ini. Itulah sebabnya kita mesti kelola kasih karunia ini. Sehingga menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Baik Bapak Ibu kita baca ayatnya yuk. Kalau gak selesai gak apa-apa lah. Yang penting saya sudah ngomong gitu loh ya. Kan lain kesempatan masih bisa lanjut gitu ya. Sore juga masih saya khotbah lagi. Kejadian pasal 41 ayat 35 ada seorang manusia namanya Yusuf. Tapi Yusuf ini Yusuf lebih dari pemenang. Ya, bilang Yusuf lebih dari oke ya, jangan dipakai putar balik nanti nggak enak ada yang tersinggung.
Boleh baca enggak Bapak Ibu? Sama-sama baca, suaranya keras ya. 2, 3. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang. Di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbul gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya ke... Ya, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ini orang yang sangat berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang punya iman. Kenapa? Karena dia hidup oleh kebenaran. Orang benar hidup oleh iman. Nah, orang seperti itu Bapak Ibu, kalau Anda lihat nasibnya, keadaannya waktu awalnya nggak gitu baik-baik banget. Sama saudaranya saja dibuang ke sumur. Sama saudaranya udah nggak enak. Kalau Anda mau hidup dalam iman, hati-hati. Jangankan sama saudara, dengan sendiri pun kadang-kadang kita bergumul. Contohnya aja deh, tiba-tiba Anda nih tiba-tiba ada suara turun tuh 40 truk pasir, habisin aja. Anda bilang, dalam nama Yesus keluar itu setan. Itu kan pertempuran diri sendiri. Banyak terjadi seperti itu. Kenapa? Ada setan mengganggu kamu. Akhirnya Tuhan setan nolak Tuhan. Saya punya teman begini. Ini cerita ya. Jadi Babe khotbahnya banyak cerita. Teman saya, dia itu mau merit gak punya uang, jujur aja. Mau merit gak, hamba Tuhan mau merit gak punya uang. Tapi ada wanita yang mau dia. Karena wanita yang mau dia bukan karena uang, karena siapa dia. Tetapi sebagai manusia kan dalam hal persiapan perlu uang dong. Paling tidak beli cincin, beli ini, beli itu kan. Tapi karena dia ini adalah orang yang tulus, hidup di dalam kebenaran, punya iman, dia melayani. Di waktu dia melayani di satu kota, saya tidak usah cerita kota mana. Selesai dia berdoa dan ada orang-orang sana tahu dia mau merit. Lalu pendetanya bilang, saudara kita satu ini akan merit beberapa bulan lagi. Lalu jemaat Tuhan kita mau buat apa? Tiba-tiba ada kolektan yang kedua muncul. Saya tidak usah sebut berapa jumlahnya, cukup buat beli semuanya kelengkapan buat dia merit. Cukup 400 sekian lah juta. Banyak ya. Ya hamba Tuhan ya yang diberkati dan jemaat yang responnya juga tinggi. Begitu ngomong pasti juga. Coba kalau saya ngomong pasti juga banyak. Cuman saya nggak mau ngomong jadi nggak usah dapet. Kalau Anda beri bukan karena saya ngomong tapi karena Anda adalah orang benar dan punya iman. Mau beri bukan karena keadaan tapi karena keputusan yang benar. Ya. Nah dia dapat tuh uang, senang dia kasih tahu sama calonnya. Puji Tuhan kita berdoa, ucap syukur. Uangnya belum dapat, cuman dapat pernyataan. Kasih rekening nanti mau ditransfer, iya oke. Pulang mampir di satu kota, karena pelayanan kan. Sampai di satu kota dia masuk ke sebuah gereja. Gerejanya gak terlalu besar, jemaatnya gak terlalu banyak. Lalu duduk situ dia lagi khotbah, selesai. Belum khotbah. Biasa kan ada pengumuman, pendetanya bilang kita harus benar-benar berdoa dan kalau perlu kita puasa. Gereja kita butuh uang dan disebut uangnya percis dengan dia dapat itu. Percis angkanya nggak jauh-jauh beda. Kita perlu segitu untuk menyelesaikan, kalau enggak nanti kita bisa pindah. Dia pertama diam, dia pikir ngapain gue serespon itu. Nggak ada urusan itu sama gereja lu, gue mau kawin kok, mau merit maksudnya. Terus suara itu datang lagi sama dia. Itu uang yang kamu dapat, kan tadi aku titip, sebenarnya aku mau buat dia. Cuma titipin aja. Jangan mikirin soal nikah mulu lah. Mikirin kerajaan Allah. Kasih ke sana. Dia bilang, ini benar-benar setan gak suka dia. Bukankah Tuhan kata tidak baik hidup seorang diri. Sekarang sudah saatnya untuk berumah tangga. Dia tengking benar-benar. Dalam nama Yesus keluar setan. Padahal suruh kasih uangnya dia tengking. 3 kali tengking suaranya itu makin kencang. Tuh Tuhan bilang yang jadi setan itu siapa? Yang benar tengking dirimu uang itu keluar. Dia nangis loh. Dia bilang sama itu pendeta temannya. Gua kenapa mampir ke sini dia bilang. Terus temannya bilang, gua sudah tahu Tuhan sudah ngomong beberapa hari lalu. Beberapa hari kemudian kamu akan ke sini menjawab doa kami.
Ya udahlah katanya, memang dasar orang suci, orang benar gitu loh ya, pasti punya iman. Udah, ini kesaksian di sini kok waktu itu ya. Saya nggak usah sebut namanya lah, waktu masih di mana itu, di Wisma Nusantara. Dia teman saya satu itu. Nah semalam teman dia yang dari Amerika itu telepon nanya tentang kondisi Pontianak. Jadi dia kasih uangnya itu. Kasih tahu sama calonnya lagi, berdoa lagi. Kenapa? Uang itu saya serahkan ke sana karena dia lebih perlu daripada saya. Ya nikah kan bisa tunda, kalau dia dikeluar kan gak jadi kesaksian. Udah gak apa-apa. Ucap syukur Bapak Ibu. Orang benar itu dalam kondisi apapun ucap syukur. Coba tanya kiri kanan, bisa ucap syukur gak? Oh iya kalau dapat berkat ucap syukur, kalau diminta pasti bisa juga. Saya wajahnya wajah bisa semua, nanti aku mau minta nih. Babe pakai trik apa ya? Enggak pakai trik. Babe cuma mengalir dalam kasih ilahi aja. Kalau tiba-tiba nanti saya minta itu berarti memang Tuhan mau. Wah, cuma satu. Diberkatilah orang yang aminnya kencang. Yang aman lah, diberkati juga termasuk keamanannya. Ya berkatnya aman-aman aja. Nah saudara, setelah itu apa yang terjadi? Dia bilang, dia pulang dalam keadaan kecewa nggak kecewa sih. Tapi ada sedikit masa, ya iyalah uang udah dapat. Ya pulang juga ke Jakarta. Nah yang kali ini pulang, calonnya bilang sama dia, kamu nggak usah pakai kereta lagi, pakai pesawat aja. Nah kirim tiketnya, saya udah nggak tahu dari mana. Kok calonnya bisa enak-enak aja kasih kirim tiket. Pulanglah disambut di airport dia bilang, dijemput rame. Teman-teman dia para hamba Tuhan, para pengusaha. Bawa kemana? Langsung nggak ke gerejanya, ke rumah baru. Lengkap rumah, mobil, dan biaya merit semua dicukupkan. Haleluya. Bagai Raja Wali. Nah ini dia lagunya dia. Udah gak usah saya ngomong lagi. Bagai Raja Wali. Kan kesaksian dari dia. Saudara, itu membuktikan Anda benar gak dalam Tuhan. Saya bukan karena, nah saya katakan kalau karena kita baru punya semua baru bisa kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Aduh di luar banyak lah. Yusuf kita lihat ya. Yusuf mendapat kasih karunia Allah. Bukan hanya mendapat, kita semua mendapat kasih karunia Allah. Tapi cakap mengelolanya. Maka dalam pembacaan itu dikatakan ia mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik. Menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi. Orang yang benar punya mata iman. Dia bisa melihat apa yang akan datang. Itulah sebabnya keputusannya apa? Keputusannya untuk mengumpulkan bahan makanan. Diumumkan kepada orang Mesir. Kita bakal mengalami sebuah keadaan. Nah sekarang kumpulkan. Kalau Anda punya gandum 1 ton. Mungkin 200 kilo diambil dulu. Dikumpulkan. Jangan dimakan habis. Kenapa? 1 hari akan datang kelaparan. Bukan untuk cukupkan kita. Kalau Anda lihat. Tidak hanya mencukupkan orang Mesir saat itu. Tetapi oleh sikap kebenaran dia. Justru tindakannya menyelamatkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Terutama juga membawa bapaknya orang Israel ke dalam kerajaan Mesir. Saudara saya mau tanya kondisi seperti itu enak gak bagi Yusuf? Yusuf saat itu ada di mana? Di penjara Bapak Ibu. Orang biasanya kalau udah merasa ditekan, kehilangan kesadaran, bahasanya juga udah kurang konstruktif. Nyalakan siapa-siapa, ya Pak ya. Orang yang kalau sudah ngalami susah cenderung nyalain orang bukan Den. Ya, jangan-jangan kita sendiri. Kalau kita sudah mengalami sebuah kesulitan, yang salah siapa? Semua yang di kita habis sama kita, gak nyaman kan? Beda loh dengan saudara kita Yusuf ini. Dia Yusuf yang menang. Bukan Yusuf yang telah
Anda yang ngomong bukan saya. Maka di dalam penjara pun dia masih jadi berkat. Karena dia benar. Orang yang diberkati tidak ditentukan keadaannya. Saya sering kali dengar orang bilang, nanti kalau Babe doain saya, kalau usaha saya sukses, saya pasti deh tuh ya bantu pelayanan Tuhan. Jangan janji deh sama saya. Bahaya Anda, saya bilang. Kita bukan diminta janji, kita diminta kebenaran Bapak Ibu. Ya, saya keep dulu ya. Saya janji sampai jam 11 selesai ya. Saya tidak mau paksain, saya tahu kemampuan semua kan. Jadi saya keep dulu sebentar. Beberapa waktu yang lalu di rumah saya, ini karena doa saya, Tuhan saya bergumul dari semalam. Ya, bergumul dari semalam. Pagi tadi jam 4, jam 3 saya udah bangun, saya berdoa. Sudah selesai berdoa, jam 4 saya keluar ke warung kopi dulu sih, mau olahraga gitu. Tengah jalan saya sempat kaget sebentar. Pagi saya minta Tuhan konfirmasi. Saya tidak mau menyampaikan firman Tuhan itu karena saya punya niat. Saya cuma mau menyampaikan Tuhan yang punya niat. Waktu saya lagi ngomong gitu, Tuhan ingetin saya beberapa yang lalu kami mengalami sebuah kondisi yang sangat amat memprihatinkan. Apa itu? Air di rumah keluarnya tuh netes. Anak saya itu, Pak kenapa Pak? Apalagi kalau saya buka di kamar saya, habis dia gak bisa ngalir lagi. Jangankan untuk mandi, untuk macam-macam. Apa sih masalahnya? Ayo kita, yang di bawah jangan buka dulu, yang atas selesai baru. Terus saya tanya, ada masalah apa dengan air kita? Cukup penuh kok. Terus saya tiba-tiba ingat kata Hendra, sering-sering dong dibersihkan filternya. Nah saya mintalah dibersihkan filter. Karena mau masuk itu ruangannya sudah terlalu padat karena kemakmuran. Ya gudangnya karena kemakmuran kan barang udah tumpuk sana gak bisa masuk saya. Badannya juga makmur begini gitu. Anak saya yang badannya cukup seat pack gitu, dia masuk. Saya suruh buka. Wah saya lihat di luar itu lumpurnya luar biasa itu keluar. Buang itu lumpurnya. Rupanya sudah 3-4 bulan gak pernah dibersihin. Ada bayangkan, itu kotoran membuat kita gak dapat hak kita. Setelah 1 jam, setengah jam kemudian udah bersih semua, saya udah bening. Akhirnya saya suruh anak saya ditutup lagi. Rupanya karena itu pipa sudah kelamaan jalannya loyo gitu kan. Santai-santai saja. Begitu dibersihkan kecepatan tinggi. Begitu dibuka pecah pula itu pipanya. Jadi tiba-tiba terjadi ledakan internal gitu. Udah dibersihin sama Hendra, dibetulin sudah. Apa sih yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu? Harus ada pembersihan. Nah saya berdoa Tuhan. Kenapa? Saya melihat tahun-tahun ke depan ini akan masalah, tahun yang sangat amat masalah nih. Dari tahun 2013 Tuhan sudah kasih tahu sama saya ada tahun-tahun masalah buat sebagian orang. Baik kedudukanmu, baik harta kekayaanmu, baik keluarga kamu. Itu sudah kasih tahu, coba dengerin lagi. Tidak ada cara lain supaya kita meresponi kasih karunia Allah. Dan sudah diajarin, kok gak dapat juga. Rupanya ada yang tersumbat. Maka beberapa minggu yang lalu saya mau ke Cina. Karena ulang tahun, saya janji sama Nyak, kita mau lihat jembatan kaca. Iya dong, sedikit excited lah gitu loh ya. Ulang tahun perkawinan jalan jembatan kaca kan enak juga, mesra kan gitu loh. Ngebayangin seperti itu. Ya kami berangkat. Lalu waktu berangkat ada seorang sahabat saya datang, seorang jemaat lah. Saya mau ikut tapi saya gak bisa. Ya gak apa-apa lah, saya bilang lain kali aja. Lalu saya dibeliin sepatu spesial buat Babe kalau mau berangkat. Dibeliin sepatu spesial. Nyaman banget sepatu itu. Terus kami berangkat. Terus saya bilang, bro kalau jemaat Tuhan semua kayak kamu. Saya bilang mantap. Kenapa? Responnya begitu tinggi sekali. Dia tahu gembala mau jalan. Saya ngomong gitu. Ya kan saya ngomong gitu. Babe sih gak ngajarin. Saya disalahnya gak ngajarin. Saya bilang masalah bro kalau saya ngajar soal begini. Aduh saya gak sanggup apalagi soal uang lagi ya.
Saya ngomong begini, kalau saya ngajak, gak bisa be, harus berani ngajakkan jemaat Tuhan. Ini ada support juga dari dia. Saya, Tuhan ampuni rupanya kesalahan saya gak tahu. Selama ini saya merasa saya benar. Padahal Tuhan sudah kasih tahu akan terjadi masa-masa sukar. Nah cepet dong untuk ngatasinya. Kita boleh kehilangan apa saja, tapi jangan kehilangan apa? Kebenaran. Jangan sampai kita kehilangan kasih karunia, nanti akan jadi masalah kan. Nah dasar itulah saya berdoa berminggu-minggu untuk jalannya khotbah tahun ini, itu saya akan sampaikan. Jadi saya pastikan saya tidak punya pretensi apapun terhadap kondisi Bapak Ibu. Saya cuma mau menyampaikan sesuatu yang datang dari firman Tuhan. Kalau itu datang bisa mengobati Bapak Ibu, puji Tuhan. Tapi kalau datang juga menyakiti, saya mohon Bapak Ibu jangan sakit. Cepat-cepat minta pertolongan Tuhan karena ada maksud Tuhan untuk sakit. Apalagi masuk penjara kan supaya ada lilin gitu loh. Jangan lalu teriak-teriak nanti malah masuk penjara benaran. Enggak ngancam sih, cuma kasih tahu aja. Mengerti enggak? Maksudnya selesai nih gitu ya. Kita bangkit berdiri, kita doa karena jamnya sudah sampai. Janji saya sampai jam 11. Minggu-minggu berikutnya kita akan belajar atau sore saya sambung. Ya. Saya mau impartasi apa yang saya terima Bapak Ibu. Karena penting kebenaran. Kalau Bapak Ibu hari ini tiba-tiba dapat proyek, dapat duit triliunan, saya nggak terlalu heran karena banyak orang juga dapat kan. Tapi kalau Bapak Ibu kehilangan kebenaran, triliunan itu akan membawa Bapak lebih lama di penjara. Mengapa seperti itu? Saya bukan pendeta yang berkaliber besar, enggak. Kalau Anda mau bandingkan saya yang lain, sayang juga nanti enggak terbanding juga. Karena saya memang orang kecil, sama seperti Bapak Ibu. Tapi saya banyak melayani orang-orang yang punya masalah. Rata-rata saya temukan mereka yang punya masalah bukan kesalahan dari luar, kesalahan dari dalam. Hilangnya kasih karunia. Tuhan kasih dia kasih karunia, suruh dikelola. Tapi enggak dikelola. Bisa jadi busuk. Bisa jadi masalah Bapak Ibu. Ada satu kesaksian ya. Ada seorang anak Tuhan. Kasihan tahun-tahun hidup. Padahal punya kasih karunia. Saya jadi bingung juga terhadap dia sebenarnya. Nah satu hari karena dia begitu rendah hati datang menyatakan penyesalan dan sebagainya. Saya doain. Tuhan kasih tahu. Saya bilang rupanya kesalahannya bukan di luar. Karena selama ini kita selalu berdiri di atas kelemahan kita. Bersembunyi di balik kelemahan kita. Pandora kita itu. Oh dunia lagi susah. Kurang aman. Gara-gara si Ahok. Kebijakannya jadi semua susah. Waduh ada lagi. Karena di Jakarta kan. Kami gak boleh dagang sana sini lagi. Ahok lagi disalahin. Saya bilang bro. Yang benar jangan nyalain orang. Ada orang percaya kan. Tanya dong. Kepada dia. Mulai kita perbaiki dulu diri kita. Jual keripik juga gak apa-apa saya bilang. Yang penting benar aja. Apa pikir jual keripik gak bisa kaya? Anda pernah dengar gak seorang jual keripik? Keripik singkong ya. Namanya apa? Ada bahasa kerennya sih. Namanya apa itu? Keripik singkong. Ketela ya apa? Ketela itu. Pernah beli ya yang bungkus ya. Itu anak Tuhan. Waktu dia jatuh habis semua orang kena. Mertuanya, istrinya semua kena. Tapi ketika dia diingatkan. Pada pengusaha besar loh. Dia mulai jual ketela di Senen. Goreng loh. Sedih ya. Teman saya bilang, aduh Ton, Pak Ton. Orang seperti dia. Berapa duit sih? Tapi ketika dia temukan. Panggilan dia. Kebenaran. Dia beri tempat yang benar. Imannya muncul. Dia kaget, dia bilang bulan pertama itu peningkatan ketelanya. Itu gara-gara ada satu orang yang namanya Maknyot itu mampir. Tuhan bisa pakai dia loh. Maknyot atau masih Maknyot dia. Maknyot. Mampir beli. Dan satu hari bisa laku sampai 5-6 ton. Dan hari ini
ketelanya go internasional. Anda pikir jual ketela nggak bisa go internasional? Salah banget. Tuhan bisa pakai apa saja. Mungkin Anda sekarang lagi jahit baju. Anda akan berkata begini, kalau saya bisa cuanci aja udah bagus. Cukuplah dengan imanmu. Tapi kalau Anda percaya Anda jahit baju bisa memuliakan Tuhan. Siapa tahu tiba-tiba Ibu Jokowi mampir Pontianak, dia bikin baju di tempat kamu. Dia pakai jaket aja langsung habis tuh jaketnya. Jaketnya Jokowi kan. Teman saya bilang gara-gara dia pakai di airport, dapat lagi dia. Karena dia jual jaket itu kan. Waktu saya datang ditawarin, Pak pakai dong katanya. Nggak enak saya bilang, ini jaket Jokowi loh. Nggak enak juga saya pakai masakan Jokowi, saya bilang. Bener, tanya deh Yusa waktu itu. Dia bilang jaket ini dulu Jokowi pakai habis. Mesti free order. Kasih tahu kiri kanan, kalau Tuhan mau berkati kamu, hanya hitungan detik. Tapi Tuhan izinkan kamu jatuh, hitungannya juga sama, detik juga. Hari ini jangan lagi pakai macam-macam sama Tuhan. Jangan pakai ayat yang macam-macam. Pakai satu macam. Tuhan kita benar. Saya cuma tahu open dia. Open the eyes of my heart. I want to see. See you. Open my eyes, Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. To see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour of your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour of your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour of
Bapak Ibu, hidup adalah perjalanan. Hidup bukanlah sebuah peperangan yang tidak tahu tujuan. Tapi hidup adalah perjalanan walaupun di dalamnya dihadapkan peperangan. Saat kita menghadapi peperangan, keputusan itu yang sangat amat penting. Pada satu ketika hamba dari Elisa dalam perjalanan hidup tiba-tiba dia melihat situasi yang begitu menegangkan seperti Yosafat. Dan dia berkata kepada tuannya, "Tuan, celaka kita ini." Kenapa? Karena ancaman begitu luar biasa. Bapak Ibu, manakala kalau kita melihat persoalan kita, saya mau katakan saya setuju pendapat itu celaka. Memang itu benar. Mungkin sakit penyakitmu engkau lihat. Mungkin usaha pekerjaanmu yang engkau lihat. Jika engkau melihat kesulitan itu sedang terjadi, engkau berkata celaka. Saya katakan iya. Karena engkau lihat persoalanmu. Tapi bagi seorang hamba Allah yang berkata, kurang populer, tapi inilah kebenaran. Bentar, memang kau lihat musuh besar, tapi coba kau lihat Tuhanmu. Waktu dikatakan open you are. Buka matanya. Ketika Elisa berdoa, Gehazi terbuka matanya, dia melihat bala tentara sorga lebih besar dari musuh. Walaupun khotbah saya belum selesai, paling tidak Anda bisa mengambil kliknya. Apa sih yang menutup matamu hari-hari ini? Sakitmu? Masalah anakmu? Masalah istrimu? Masalah suamimu? Masalah tetanggamu? Masalah mentormu? Masalah mentalmu sendiri mungkin? Masalah sehingga engkau lihat masalah, engkau sulit melihat Allah. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Masuklah dari celah-celah kebenaran. Masuklah di dalam celah-celah kebenaran. Di situ kau akan melihat. Ambil keputusan sesuai dari celah itu walaupun sakit. Tapi kau lihat kemuliaan Tuhan. Mengapa? Karena dia Tuhan. Tuhan yang berfirman, tidak pernah berdusta Bapak Ibu. Tidak perlu kita meragukan Tuhan. Kalau kita sudah meragukan Tuhan, kita mau percaya sama siapa? Yesus sendiri datang, engkau pun tidak akan bisa percaya. Sebab waktu dia datang saja, muridnya pernah berkata dia hantu. Percaya kepada kebenaran, engkau akan meresponi perkataan dari orang-orang kecil di hadapanmu. Kenapa? Karena kebenaran adalah kebenaran. Holy, holy, holy. Kedua tangan terangkat ya. Holy, holy. Panggil nama ini. Kakak melihat ada kekuatan dari sorga turun atasmu. Holy, holy.